Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore ya. Saya percaya sore hari ini kita haus lapar akan firman Tuhan. Dan sebelum itu boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo ya. Haleluya. Karena cuaca sejuk ya. Dan cuacanya dingin ya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini saya coba hari ini ya, kita ibadah ini gaya Pantai Costa klasik ini saudara. Jadi lampu nyala, betul-betul nyala, saya lihat tadi dari belakang saudara nyembah Tuhan. Dan saya percaya mujizat masih terjadi sampai detik ini. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh haleluya, saya percaya. Hari ini saya mau bawa firman Tuhan tentang iman yang menyembuhkan saudara. Ibadah mujizat jam 3 sore ini memang dibuat secara khusus untuk mujizat-mujizat saudara. Entah saudara datang dengan sakit jasmani, atau saudara sakit rohani, atau mungkin saudara ada masalah di finansial. Tapi saya percaya iman itu bisa menyembuhkan, iman itu bisa menyelamatkan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita belajar dari firman Tuhan, mari sama-sama kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Lukas 7 ayat 11 sampai 17. Ada sebuah kisah di Alkitab. Ya, saya akan ceritakan, bantu saudara untuk memahami Alkitab. Saya minta kalau kita dengar firman, tolong dengarkan, jangan main HP. Saudara nonton bioskop loh, gak main HP. Kenapa saudara dengarkan firman kok main HP? Betul gak saya tanya, kalau saudara nonton bioskop main HP? Gak mungkin. Tapi kenapa kalau firman Tuhan malah main HP ya? Padahal firman Tuhan itu penting buat hidup kita. Maka saya minta disimpan dulu HP-nya, kecuali kalau memang ada yang darurat penting silakan. Tapi kalau hanya untuk main TikTok, main Instagram, di rumah aja. Tapi sekarang kita mau belajar firman. Bisa? Jemaat Tuhan? Bisa ya? Kita kerjasama ya. Suatu kali Yesus pergi ke kota yang bernama Nain. Kota Nain ini berada di provinsi namanya Galilea. Saudara, kalau saudara pernah dengar Danau Galilea, nah ini dekat dengan Danau Galilea. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Yesus dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Ya, ayat 12. Setelah Yesus dekat pintu gerbang kota, jadi mulai masuk ke kota Nain, saudara. Ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki dijelaskan anak tunggal, dijelaskan ibunya sudah janda. Alkitab kalau mencatat pasti jelas, pasti rinci. Apalagi kenapa saya angkat dari Lukas, karena Lukas ini tabib, Lukas ini dokter saudara. Jadi dia kalau nulis itu detail rinci. Zaman itu sudah ada rumah sakit, sudah ada tabib, sudah ada dokter saudara. Kalau dulu sebutnya tabib. Nah Lukas mencatat ada ya orang mati dan ini anak laki-laki dan tunggal dan ibunya janda. Di sini saya bilang janda bukan cerai hidup ya. Bukan karena perceraian bukan. Tapi ditinggal mati suaminya. Jadi ini janda mati saudara. Ya, dan anak tunggal, berarti ini satu-satunya anaknya. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, apa yang terjadi? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia gak tahan kalau ngelihat umatnya itu sedih, ngalami masalah. Tapi apa yang harus saudara lakukan? Coba saudara tadi lihat. Anaknya digotong, ada tindakan dibawa. Supaya jumpa dengan Yesus. Dan Yesus melihat. Ketika Yesus melihat, hatinya tergerak, ada belas kasihan dan dikatakan kepada ibu itu apa? Jangan menangis. Cuma 2 kata, tapi dahsyat, ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, apa yang terjadi? Yesus menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti. Dan Yesus berkata apa? Hai anak muda, aku berkata kepadamu. Loh ini anaknya sudah mati loh, betul enggak? Sudah mati berarti enggak ada harapan, betul tidak? Itu menurut manusia. Tapi di dalam Tuhan, saya percaya, orang yang mati pun bisa dia bangkitkan. Dan ketika dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, dia berkata apa? Cuma 1 kata. Dia berkata apa? Bangkitlah. Saudara, Yesus itu banyak mengajarkan kita hal-hal yang dahsyat luar biasa. Coba lihat ayat 13. Ketika kita bertemu dengan orang yang sedang sedih, jangan banyak ngomong. Yesus cuma 2 ngomong 2 kata. Jangan menangis. Hari ini kalau ada orang sedih, jangan banyak ngomong.
kamu mesti gini, mesti gitu. Dia lagi sedih, anaknya ini nggak ada. Kita bayangkan omon-omon saudara ya, tindakannya nggak ada, kecil, omongnya gede, tindakannya kecil. Tapi Yesus ngomongnya cuman jangan menangis, dan ngomongnya bangkitlah. Kita lihat langsung ayat 15 apa yang terjadi saudara. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Berarti yang mati itu bangkit? Yang mati itu bangkit, betul? Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ayat 16 firman Tuhan katakan apa? Semua orang itu ketakutan. Ketakutan maksudnya ini bukan ketakutan, wah lari takut. Bukan saudara. Dia melihat sadar bahwa wow ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Mereka heran, mereka kaget. Dan mereka memuliakan Allah. Dan berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Yesus itu mengemban semua gelar saudara. Dia guru, dia nabi, dia Tuhan, dia Mesias saudara. Dan dia anak manusia. Kan harus terjadi penyembelihan anak domba Allah. Yesus juga anak domba Allah. Yang tidak bercela, yang nanti disembeli untuk menebus dosa manusia. Ayat 17 firman Tuhan katakan apa? Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Saudara, dari kisah ini kita mau belajar apa saudara? Kita mau belajar Yesus peduli kepada saudara dan saya. Yesus mengasihi saudara dan saya. Kenapa? Dia tergerak hatinya saudara. Saudara, ayat 13 boleh ditampilkan lagi saudara. Boleh ditampilkan ayat 13. Dengan detil dikatakan, coba ayat lagi 12, coba 12. Nah perhatikan saudara, Yesus tahu wanita ini saudara, tidak punya suami karena suami meninggal dia jadi janda. Anaknya tunggal satu-satunya, yang dimana pada masa itu yang meneruskan keluarga itu adalah laki-laki. Sehingga kalau anaknya meninggal tidak ada harapan, tidak ada lagi yang di masa depan yang bagaimana, tidak ada lagi. Tapi Yesus tahu loh, Yesus melihat. Maka dari itu kenapa dia datang tergerak hatinya. Nah sore hari ini saya nggak tahu apa yang saudara alami. Mungkin ada pengharapan-pengharapan yang pupus. Mungkin ada saudara yang mengalami sesuatu yang nampaknya manusia nggak bisa nolong. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang bisa tolong, yang percaya katakan amin. Saya banyak melihat bagaimana Tuhan bekerja. Nanti saya akan bagikan hari ini 9 kesaksian saudara. Yang mustahil menjadi mungkin. Tadi pagi juga sama terjadi dan saya percaya juga sore hari ini akan terjadi. Saya masih percaya sampai hari ini saudara. Yesus sanggup dan Yesus mampu saudara. Dan kemuliaannya itu dinyatakan. Saya berdoa saudara, Yestoya Malang akan jadi tempat orang yang datang sakit pulang bisa sembuh saudara. Saudara, saya sampaikan ya, hari ini kalau saudara datang ke gereja Yestoya, saudara datang dengan sakit. Dari awal masuk silakan letakkan pada bagian yang sakit. Sekarang kalau saudara mau boleh letakkan, saudara datang dengan mungkin ada sakit di badannya, mulai letakkan. Nggak usah altar call, nanti saya tanya saudara angkat tangan sudah mengalami kesembuhan, yang percaya katakan amin. Saya kemarin KKR Mujizat kesembuhan di Pare saudara. Ya. Ada seorang ibu jatuh patah tulang, belum sempat ke dokter saudara, belum sempat melakukan operasi, susah jalan itu bermasalah saudara. Saya dari mimbar bilang, mulai, letakkan. Mulai, praktek, letakkan. Ya, mulai diletakkan, saya mau altar call, saya tanya, siapa yang sudah mengalami kesembuhan? Dia angkat tangan saudara. Dia berkata, apa kesaksiannya ibu? Saya datang, saya ini patah tulang pak. Bingung saya, kok saya berdiri, saya jalan kok nggak sakit pak. Saya mau katakan siapa yang menyembuhkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya saya punya Tuhan yang mengasihi umatnya saudara. Yang nggak tega melihat umatnya menderita, yang nggak tega melihat umatnya bahkan sakit. Dia sanggup, dia mampu saudara. Mulai doa. Kita gereja yang kuat dengan doa, kita gereja yang kuat dengan pujian penyembahan. Nanti tahun depan saya akan banyak ngasih pengajaran buat jemaat Tuhan. Supaya saudara bisa doa sendiri. Nggak usah takut lagi, Pak tolong Pak, saya kemarin di depan rumah saya ada yang ngirim tanah Pak, ini gimana Pak? Saudara sendiri bisa ngusir setan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara doa sendiri bisa ngalami kesembuhan, yang percaya katakan amin. Karena saya mau jemaat dan Bapak Gembala mau jemaat di tempat ini dewasa.
Nggak gampang ikut, wah ini pendetanya pinter nubuat ini. Hari ini saya nubuat apa? Saudara datang ke pendeta atau ke peramal? Saya tanya. Kenapa selalu nubuat yang saudara cari tentang materi? Oh saya melihat, bulan depan saudara akan dapat mobil. Oh saya melihat, caranya mendapat mobil, bayar DP-nya nanti dapat mobil. Ya itu nggak usah nubuat, pasti dapat mobil kalau bayar DP saudara. Banyak kan jemaat Tuhan yang suka seperti itu kan. Saudara, saya akan mengajak saudara datang ke Yesus. Karena dia Tuhan, manusia masih manusia, tapi dia Tuhan, datang ke Tuhan Yesus. Nanti pelan-pelan saya ajari caranya gimana Pak. Mungkin selama ini ada saudara yang sudah doa bertahun-tahun. Pak saya kok lihat pastor Rio doa kok langsung, kok saya kok mesti lama, gimana Pak? Bisa jadi cara doa saudara salah. Nanti pelan-pelan kita belajar. Saya akan tuntun saudara, saya akan bantu. Jemaat Tuhan saya bantu pelan-pelan. Ya, saya tuh sedih saudara kalau kadang-kadang saya kunjungan, saya melayani jiwa-jiwa gitu ya. Saya pulang nangis saya. Kok ya ono gitu loh masalah ya. Kok ya bisa ada gitu ya. Saya tidak bisa sebut apa masalah-masalahnya karena itu confidential. Tapi saya lihat kok ono toh kejadian gini. Kok iso gitu loh. Saya bawa saudara kepada Yesus. Karena Yesus bisa bangkitkan yang mati jadi hidup. Yang percaya katakan amin. Maka apa yang mati dalam hidup saudara, mungkin pengharapan saudara. Mungkin saudara saya sudah nggak percaya lagi sama Tuhan, saya mau katakan Yesus masih hidup buat saudara dan saya. Natal itu bicara Yesus yang hidup buat saudara dan saya. Natal itu bukan bicara Sinterklas. Sekali lagi saya sampaikan, itu tradisi saudara, itu budaya. Tapi hari ini kita bicara iman, saya kasih contoh ya. Tradisi budaya, nanti tahun depan saya akan khotbahkan tentang tradisi budaya yang akhirnya dipercaya jadi keyakinan. Saya kasih contoh satu saudara. Saudara tahu Pantai Selatan? Pernah dengar ini enggak? Kalau ke Pantai Selatan jangan pakai baju hijau. Nanti ada yang muncul. Saudara kok mau sih dikibulin? Saya jelaskan secara logika dan ilmiahnya. Kenapa saudara kalau ke Pantai Selatan jangan pakai baju hijau? Itu ada penjelasannya, bukan karena ada sesosok titik-titik itu, bukan. Pantai Selatan itu berdekatan dengan samudra saudara. Sehingga arusnya itu deras, kalau saudara renang di situ bisa ketarik sama arusnya. Nah kalau saudara pakai baju hijau, masuk di air, kalau tim SAR mau nyari saudara kalau tenggelam, nggak kelihatan karena gelap kalau hijau itu loh saudara. Jadi bukan karena, ada ini, ada itu. Saudara kok seneng tuh percaya gitu-gitu. Oh, saya kalau keluar rumah sakit gak mau hari Sabtu. Semua hari itu baik saudara. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari harinya Tuhan. Pak saya mau buka toko, tapi saya harus nunggu Pak. Ini kan hari Kamis Pak, apalagi malam Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon. Kristen tapi masih percaya gitu-gitu. Bukankah Senin sampai Minggu Tuhan bisa berkati saudara dan saya? Duh iya. Kita harus patahkan yang begitu-begitu. Kita ini orang Kristen sudah bebas dari segala perbudakan. Kalau lewat hutan harus tekan bel 3 kali. Kok mau diplokoto? Kok mau kayak gitu? Saya pernah pelayan di bawah kaki gunung saudara, di Bromo. Pak hati-hati nanti ada ini, ada itu. Yang saya percaya 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang di dalam diri saya lebih besar dari segala roh dalam dunia ini. Justru kalau saudara pikirannya benar, setan yang takut sama kita. Karena kita punya nama Yesus. Bukan kita yang takut setan. Masalahnya kita takut setan karena sering nonton film setan. Saya pernah mendoakan seorang anak muda saudara. Saya doakan manifestasi jadi ular saudara. Bukan ular kadut ya, apalagi ular tangga, bukan. Itu dipakai dadu ya. Dia jadi ular saudara. Saya doakan, saya pegang tangannya, selesai, amin, lepas. Dia tanya, pastor saya kenapa tadi ya? Terus saya jawab, lah kamu kenapa? Saya tanya. Oh iya saya ingat, ini anak 2 SMP ya. Oh iya saya ingat. Sejak SD, saya tiap hari suka baca cerita setan, baca primbon, baca juga nonton film setan, baca zodiak horoskop. Loh kok seneng tuh ya?
Saya bikin premis mudah aja, logika mudah. Anak Tuhan suka cerita Tuhan. Anak Tuhan suka firman Tuhan. Berarti kalau suka cerita setan, anak. Nah, saudara yang jawab, bukan saya. Karena kalau anak Tuhan, pasti suka firman Tuhan. Wes ya, enggak usah percaya begini, begitu, begini, begitu. Loh, justru saudara saya mau katakan, kalau ada orang ngirim-ngirim, mau ngirim itu benda klenik, mau ngirim apa, lawan dalam nama Yesus, jangan takut. Pastor Joel, tolong. Loh, justru saudara berdiri depan rumah saudara, dalam nama Yesus aku usir ini. Loh gitu. Karena Alkitab mencatat, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bukan pendeta aja. Pendeta termasuk orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai jemaat yang percaya. Mengusir setan demi nama Yesus. Minum racun tidak celaka. Bisa megang ular. Dan apa yang terjadi? Mendoakan orang bisa sembuh. Menumpangkan tangan bisa sembuh. Saudara tahu ayat itu? Itu tergenapi di hidup Paulus loh. Saudara tahu Paulus ya? Paulus itu pernah megang, gak sengaja pegang ular. Dicokot, gak mati loh saudara. Itu ada di Alkitab dicatat, di Kisah Para Rasul. Dan itu saya percaya itu terjadi buat kita orang percaya hari ini. Cuman kan kita nggak mungkin sengaja, oh mana ular, mana, gigit saya gitu. Ya itu pinter itu kalau kayak gitu. Ya, oh, saya gigit ular. Oh langsung loh berangkat itu saudara. Maksud saya ada perlindungan Tuhan, kalau ada rancangan jahat Tuhan pasti lindungi kita. Yang percaya katakan amin. Saya tahu saudara memang dunia bisnis itu kejam saudara. Kadang-kadang gak cuma pakai secara sikut natural, supranatural pun ikut campur di situ loh. Betul apa betul? Betul apa betul? Tapi saya mau katakan, yakinkan hari ini, kita punya Yesus yang sanggup melindungi saudara dan saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya rindu jemaat Tuhan mulai ngalami jumpa dengan Yesus. Saya rindu nyanyi satu lagu, boleh Pak Max bantu? Lagu lama saudara, lagu Pantekosta lama. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Yang tahu lagu ini boleh kita sama-sama nyanyi. Lalu ku datang pada Yesus, Dia beri kelegaan. Dia beriku kelegaan. Katakan dia jamah. Dia jamah setiap hidupku. Haleluya. Dan beri damai. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Masih boleh mengenal lagu ini dengan lembut. Saudara, kalau kita lihat kisah anak muda di Nain, Yesus menghampiri dan menjamah. Bukan hanya berkata, dia juga menjamah, saudara. Silakan saudara sekali lagi yang datang dengan sakit, mulai doa, percaya. Ya. Selagi saya akan menampilkan beberapa kesaksian. Haleluya. Yang pertama saudara, saya kemarin ada melayani KKR Natal anak di tempat ini, ya Kids Malang. Dan saya tergerak, Tuhan gerakkan hati saya untuk mengadakan altar call khusus yang sakit, anak-anak yang sakit. Biasanya saya doakan buat orang-orang dewasa, tapi hari itu Tuhan mau saya juga doakan yang anak-anak kecil, anak-anak yang ada. Ya. Dan puji Tuhan ada satu anak namanya Matthew saudara, dia ngalami jarinya sakit, kalau ditekuk sakit saudara. Tapi apa yang terjadi kita lihat sama-sama, jari-jari yang disembuhkan. Haleluya. Datang sekarang, datang tinggal. Cerita saya, sakitnya apa? Hatiku ya Yesus, mari masuk
Boleh minta mikrofon. Minta mikrofon. Puji Tuhan. Ada yang mengalami kesembuhan. Matthew ya? Puji Tuhan. Tak tolong. Namanya siapa? Matthew, sebelumnya apa yang dirasakan, terus setelahnya apa yang dialami sekarang? Saya sama Tangannya ya? tangannya sudah sembuh. Tangannya sebelumnya sakit. Coba ditunjukkan ke kamera. Tadi kalau dilipat sakit ya? Tapi sekarang coba kalau dilipat sakit enggak? Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita kasih Yesus. tepuk tangan buat Sehat kemuliaan ya, nama Bro. Tuhan. Videonya boleh Haleluya. ditutup. Makasih. Haleluya. Ya, berkati Matthew. Iman yang Kasih menyelamatkan, iman yang menyembuhkan. mulai doa. Ya. Selanjutnya saudara, satu kali saya datang memberkati pernikahan, saya mendoakan pemberkatan nikah. Di tempat ini ada pelayan Tuhan namanya Pak Liadi, ya. Saya doakan putri dan putranya menikah dan malamnya saya datang ke resepsi pernikahannya. Ketika setelah resepsi saya berdoa buat makanan dan minuman. Setelah saya turun, doa ada ibu-ibu datang, namanya Ibu Wanda, saudara. Pastor, saya sering lihat di YouTube, di TikTok sama Instagram. Saya sakit perut, lambung saya sakit, saya sudah ke Penang, saya sudah ke dokter manapun, tapi kok saya belum sembuh ya, saya ingin didoakan. Saya doakan saudara. Jadi waktu itu saya sampai berkata, ini resepsi pernikahan rasa ibadah mujizat saudara ya. Wah dahsyat, saya doakan. Terus apa yang terjadi? Mari kita lihat sama-sama saudara. Perut Ibu Wanda yang disembuhkan. Tuhan Yesus mau berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Ibu Wanda permisi dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Wanda sembuh, sehat, mujizat terjadi. Kami percaya perutnya sudah sehat, sudah sembuh. Kami percaya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Ibu Wanda sudah sehat, mujizat sudah terjadi. Dokter, engkau tapi sudah sembuh, sehat, mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sehingga sama-sama. Paus. Saya bacakan saudara ya. Hari Minggu pemberkatan nikahnya tanggal 24, Senin saya di WA Ibu Wanda. Saya Ibu Wanda, temannya Pak Liadi, memang bukan kebetulan saya ingin didoakan Pastor Yoel kok bisa ketemu. Saya menderita ma atau asam lambung mulai bulan Mei, sudah ke dokter, tidak sembuh dan 17 November sudah ke Penang di check up dicek endos dan ternyata lambung saya luka dan ada polipnya. Pulang dari Penang masih mual, dikasih obat untuk 2 bulan. Setelah saya didoakan malam saya langsung enak bisa tidur, tapi kok siang ini kok mual lagi kurang nyaman. Saya percaya mujizat masih terjadi dan rencana Kamis saya mau datang lagi mau didoakan. Saudara, ada yang memang sekali langsung bisa, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang bisa waktunya beda. Kadang-kadang kalau saya lihat sekali nggak ngalami sembuh, nggak datang lagi. Ya, saya lihat dari ibu ini konsisten datang hari Kamis. Nah, video tadi itu hari Kamis, saudara. Nah, setelah hari Kamis apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama, slide berikutnya. Hari Senin, saudara, 2 Desember. Selamat pagi Pastor Yoel, puji Tuhan setelah didoakan Pastor 2 kali. Sekarang lambung saya betul-betul sudah sembuh, semua karena kemurahan Tuhan. Mujizat Tuhan selalu nyata buat anak-anak yang percaya kepadanya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, dan saudara boleh baca di situ dikatakan apa? Terima kasih Pastor Yoel, walaupun saya bukan jemaat, tapi saya kok didoakan. Saya katakan jemaat, bahkan bukan orang Kristen, saya doakan saudara. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua. Saya rindu ya jemaat Tuhan itu kita selalu ada hadirat Tuhan. Kita kemanapun, resepsi pernikahan pun bisa rasa mujizat loh saudara. Karena kita bawa hadirat Tuhan. Kita ini semua duta besar Kristus loh. Jadi jangan saudara kalau ke gereja seperti malaikat, keluar dari gereja seperti, saudara yang jawab loh bukan saya loh ya, saya kan gak ngelanjutkan itu ya. Jadi gini loh, saudara itu di kehidupan sehari-hari tunjukkan kalau saudara itu percaya Yesus. Lah kalau saudara di kehidupan sehari-hari mesoan, wow, tatitut. Loh orang Kristen ya? Iya, lah kok mesoan? Orang Kristen, iya, lah kok ngentitan, kok nyolongan. Ayo saudara, ini gereja betul ya? Saudara jatuhkan uang 100.000, ini saya ngomong realita aja. Saudara keluar ke toilet, 100.000 masih ada gak kira-kira? Berani jamin gak? Padahal gereja harusnya tempat yang aman loh, karena orang Kristen gak mungkin nyuri. Nemplak ini saudara. Betul apa betul? Harusnya gereja itu tempat paling aman. Karena orang Kristen gak mungkin nyuri. Tapi realitanya coba saudara jatuhkan 100.000.
saudara keluar, balik. Masih ada nggak kira-kira? Saudara yang jawab ya, bukan saya ya, karena saya lempar kepada saudara. Saya waktu sekolah Alkitab di Singapura, ini negara yang mayoritas tidak percaya Tuhan, negara sekuler. Saya pernah mohon maaf buang air besar, ya, tapi nggak sekali jadi besar aja. HP saya ketinggalan di toilet saudara. Saya keluar, saya kembali lagi, padahal udah ganti orang. Handphone saya loh masih ada saudara. Padahal ini negara, bukan negara agama, tapi negara sekuler. Tahu nggak kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak dari kita tahu Tuhan, tapi tidak takut Tuhan. Banyak daripada kita ngerti Tuhan, tapi nggak takut sama Tuhan. Wih, ada uang jatuh, ambil. Ada nota, bikin nota palsu, bikin. Tunjukkan kita ini orang Kristen. Tunjukkan kita ini orang yang percaya Yesus. Bukan KTP-nya tok Kristen. Tapi kita contoh apa lagi? Saya mau katakan gereja ini bukan bioskop. Minta tolong sampah bisa dibuang di tempatnya. Saya harus didik dan edukasi jemaat loh. Kalau saudara lakukan itu di bioskop aja saudara bisa buang sampah. Tapi kenapa di gereja? Saya sering temukan gelas minum ditinggal di kursi. Apa salahnya sih diambil dibuang di tong sampah depan? Ibadah habis ini loh ada ibadah selanjutnya. Kristen artinya saling mengasihi. Kristen artinya kita mau saling menolong. Kita renungkan sama-sama ya. Saya kemarin ada tunjukkan bikin apa? Seperti yang saudara dapat itu yang ada foto Pak Samuel, ada foto saya. Saya bilang kalau tidak dipakai tolong dikembalikan. Dibikin origami saudara. Untung belum ada yang bikin pesawat terbang. Tolong saudara jangan bikin pesawat terbang, gak bisa terbang itu saudara. Kalau Anda orang Kristen, buktikan, tunjukkan, jangan cuma omon-omon. Paling mudah cerita diri sendiri deh saudara. Suatu kali saya ngantarkan pembicara tamu, ngajak makan di tempat suatu soto ya, katakanlah sebuah tempat soto. Di depan saya ada mobil mogok, sedan yang mogok saudara. Di perempatan, kalau saudara tahu daerah Kasin saudara. Apa yang saya lakukan? Saya diam aja di mobil? Enggak saudara. Saya turun dan enggak perlu direkam. Enggak perlu saya masukkan Instagram, hari ini nolong orang, enggak. Itu namanya pamer itu, enggak. Tapi saya mau cerita ini supaya saudara tahu, orang ngelihat itu di dunia sehari-hari, bukan di gereja. Saya turun dari mobil, apa yang saya lakukan? Karena ini mobil depan saya kan mobil kopling ya, manual. Jadi kalau mobil kopling kan didorong bisa di starter kalau mogok, betul ya? Kalau matic yang agak berat mesti dicas akinya. Nah ini saya dorong, bum 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 bum, nyala pergi. Bukan orang Kristen itu. Tapi mereka bisa melihat Yesus Kristus dalam hidup kita mau tolong mereka. Kita bantu dorong mobil jalan udah. Itu loh saudara. Mari kita renungkan sama-sama ya. Kita mau seperti Yesus. Haleluya. Selanjutnya PowerPoint-nya boleh ditampilkan saudara. Suatu kali saya pernah didatangi dari Kalimantan saudara. Kalimantan Tengah datang khusus ke Malang untuk ketemu saya. Karena apa? Karena, boleh ditampilkan? Karena anaknya kemasukan roh jahat. Jadi di Alkitab saudara pernah dengar cerita ada orang bisu karena kuasa gelap? Pernah dengar cerita itu? Ada di Alkitab nggak cerita itu? Halo, ada? Betul ya? Alkitabnya masih dibaca kan? Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan dibuat ganjel loh ya Alkitabnya ya. Ada kejadian di Alkitab orang bisu karena kuasa gelap dan ini terjadi loh saudara. Namanya Rian Okta, Mardius, usia 23, laki-laki dan saya tutup nomor HP dan alamatnya. Penyakit masalahnya gangguan roh jahat, kepala dan ulu hati sakit seperti dicocok, penglihatan kosong, pikiran kacau, lamanya sakit, 2020. Jadi sudah 4 tahun saudara. Ngomongnya itu enggak ceto gitu loh saudara. Ya saya bisa simpulkan juga bisu. Karena kayak susah diajak komunikasi. Dan mau datang jauh-jauh, mau ketemu saya. Lanjut, ini foto orangnya yang kiri, saudara bisa lihat. Dari fotonya saudara udah bisa menyimpulkan kira-kira kondisi anaknya gimana. Ini Februari saudara. Saya doakan 6 jam saudara. Saya doakan 6 jam, dari jam 12 malam dari jam 12 siang sampai jam 6 malam. Kenapa? Karena orang tuanya berkata,
Jam 6 malam itu mulai nanti manifestasi, bahkan bisa mukul orang tuanya, bisa nyakar, bisa apa gitu. Saya tunggu sampai jam 6. Gak ada apa-apa saudara. Jam 6 saya ajak potong rambut dan saya ajak makan malam. Lihat foto selanjutnya. Sudah bisa foto dan jempol. Ini Februari. Lanjut, saya dapat WA kemarin, tepat 12 Februari, jadi selisih berapa hari. Shalom Pastor Joel, kami sudah di Kalimantan, terima kasih doanya. Rian sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada fotonya kita lihat sama-sama. Kemarin November, sudah nonton bola, sudah sehat. Desember kemarin, sudah Natalan saudara. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sudah lancar, sehat. Haleluya. Selanjutnya saudara. Ini ada satu kesaksian yang dahsyat sekali saudara. Jadi saudara pernah ngerti istilah ACL saudara? Ini cedera kalau saudara atlet atau olahragawan. Ini adalah kondisi ligamen robek dan paha dengan kaki itu bisa nggak nyambung saudara. Nah suatu kali ada jemaat di tempat namanya Eben saudara, boleh ditampilkan slide-nya. Tahun lalu dia ngalami cedera. Perhatikan, dokter memvonis, sekali lagi ya, saya tidak anti dokter. Justru saudara boleh ke dokter, boleh check up karena mereka ahli. Mereka juga kepanjangan tangan Tuhan. Tapi ketika ada tulisan, sebagai informasi selanjutnya, ligamen itu tidak bisa sembuh. Dan harus dioperasi. Operasinya murah? Enggak. 150 sampai 200 juta, itu baru tindakan, belum akomodasi nginap, MRI, makan, dan lain sebagainya. Pemulihannya 1 tahun, saudara. Nah, selama sebulan kaki nggak bisa nekuk, harus tunggu kempes dulu bengkaknya, dan dia sempat mempertanyakan Tuhan ada di mana. Dia sempat mempertanyakan apakah Tuhan masih ada, mujizat masih terjadi, tetapi dia bersyukur. Saya bersyukur dia punya keluarga yang mendukung dia. Ayo ke gereja, tetap ke gereja. Tetap cari Yesus, tetap hampiri Yesus. Dan apa yang terjadi lanjut, dia berjumpa dengan Bapak Gembala. Dia duduk di belakang tahun lalu, Bapak Gembala melihat hati Tuhan di situ menuntun Bapak Gembala untuk mendoakan. Ya, bahkan dia berkata, padahal saya itu jarang ke gereja loh kok, ya mau didoakan. Dan saya merasa seperti saya anaknya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Lanjut. Dia bilang singkat cerita, dokter yang melakukan MRI bingung. Kenapa? Tidak ditemukan cedera ACL-nya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Pak, buktinya mana? Yuk kita lihat fotonya. 1 Desember pakai tongkat gak bisa nekuk. Lanjut. 24 Desember sudah bisa berdiri tegak tanpa tongkat. Masih mau lihat buktinya, lanjut. Ada bukti rekam medisnya, ini silakan lanjut. Slide berikutnya, lebih besar lagi. Dikatakan apa? Kedudukan tulang-tulang baik. Tidak tampak, tidak tampak, tidak tampak. Baik, baik, baik kesimpulannya. Tidak tampak fraktur maupun dislokasi. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tadi pagi ada temannya saudara yang cerita, sudah aktivitas normal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Saya mau katakan di tempat ini saudara, saudara akan banyak mendengar yang mustahil jadi mungkin, yang mustahil jadi mungkin saudara. Karena hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kita lihat videonya, atlet apakah Eben ini? Boleh ditampilkan videonya? Atlet Muay Thai saudara. Dan ini sudah sembuh, sudah ini lagi saudara. Dahsyat saudara. Oh, saya percaya betul, dia sanggup. Ya, videonya boleh dimatikan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya masih percaya dia bisa berikan organ yang baru. Saya percaya dia masih berikan jiwa yang baru, roh yang baru. Tinggal saudara percaya atau tidak, hanya percaya yang akan mengalami. Bayangkan saudara, mustahil, tidak mungkin, tidak bisa. Terus ada saudara mikir, kayaknya nggak bisa. Ya sudah, kalau saya nggak apa-apa. Kalau saya percaya bisa. Kalau saya percaya mungkin. Bagi yang nggak percaya, saya nggak maksa kok. Saya nggak maksa orang percaya. Tapi saya mau katakan sampai detik ini, saya percaya mujizat masih terjadi. Saya percaya, saudara bisa lihat, dibuktikan dengan rekam medisnya. Sampai dokternya heran. Padahal ada fotonya. Tapi saya mau katakan kita masih punya Yesus yang sanggup dan Yesus yang mampu. Haleluya. Saudara lanjut.
Ada seorang bernama Niko, saudara. Ya, ibunya hubungi saya, namanya Ibu Lea, boleh ditampilkan. Jadi dia sakit, demam, mual, muntah, ada flek di paru-parunya dan pernah bronkitis, berarti masalah di paru-paru. Dan mau cek pengobatan, itu sedih sekali, kenapa? Karena dia harus ada paduan suara, tanggal 13 sampai 15 Desember, artinya hari ini ya, kemarin dan hari ini. Saya doakan dalam nama Yesus, nggak panjang-panjang, mujizat sudah terjadi dan masih terjadi. Lanjut, hari Senin, hari Selasa, tidak tunggu waktu yang lama, sehari saudara. Ibunya berkata apa? Mujizat nyata. Kemarin saya WA pastor, dan puji Tuhan saya imani saya tumpang tangan anak saya. Lah kok sudah sembuh, suaranya kembali, paru-parunya bersih, dan sudah bisa ikut konser, kita lihat fotonya. Sudah berdiri tegak, lihat fotonya lagi. Sudah di paduan suara, saudara, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Wow, dahsyat saudara. Niko, saudara. Saya percaya hari ini mujizat masih terjadi. Selanjutnya saudara, ada seorang oma namanya Oma Liliana. Bulan lalu saya doakan karena ada masalah jantung. Diarahkan untuk dioperasi, takut. Ya, datang, doa, Pak Yoel, Pastor Yoel tolong didoakan dong jantung saya supaya sehat. Dan bulan November saya doakan, menunggu sebulan kenapa? Karena kan dicek semua dipastikan, tetap harus check up loh ya, tetap itu medis itu penting ya. Dan saya dapat WA kemarin, boleh ditampilkan, Rabu 11 Desember, jadi saya doakan itu 4 November, selisih 1 bulan saudara, 1 bulan lebih ya. Selamat siang Pastor Yoel, saya Oma Liliana, maaf sebelumnya baru ngabari karena baru kemarin ke dokter, perhatikan. Hasilnya eko jantung Oma bagus dan baik. Puji Tuhan, Oma percaya dan yakin karena semua itu Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mujizat masih terjadi. Kemarin ada kesaksian masuk. Jadi saudara, setiap hari itu mujizat, kesaksian itu masuk. Ini yang full time pasti tahu, saya kirim tiap hari. Karena dia hidup, dia ada saudara. Nah selanjutnya ada pasangan dari Jakarta, kemarin didoakan oleh Bapak Gembala, sulit hamil bertahun-tahun saudara. Dan kita lihat sama-sama fotonya. Puji Tuhan, Pastor ini Pak Arwin dan Bu Tio yang Pastor doakan di Jakarta, sekarang sudah mengandung 2 bulan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh haleluya. Kalau lain ditolong, saya juga. Haleluya, tangannya terbuka. Menunggulah. Haleluya, tak tersembunyi. Kuasa Allah. Saudara sudah sering mendengar, saudara sudah sering melihat, sekarang waktunya saudara yang mengalami, yang mau katakan amin. Saudara, kemarin saya di Pari, ada banyak mujizat terjadi, ada sekitar 12 kesembuhan. Tapi saya saksikan satu saja yang video, yang tadi saya cerita itu ada videonya, tapi saya kasih satu saja. Saya berdoa buat seorang opa-opa saudara. Jalan datang itu pakai tongkat saudara ya, ini. Terus datang kepada saya doakan, lah kok puji Tuhan saudara. Apa yang terjadi? Kita lihat, jalan kembali tanpa tongkat. Bapak Susono, sebenarnya Bapak kalau jalan harus pakai tangga, betul Pak ya? Ya. Kenapa Pak harus pakai tangga? Ya dari sini sudah hampir 5 tahun. Sebelah kiri. Akhir-akhir ini tangga sebelah kanan. Kalau jalan naik, misalnya bergerak dan kiri. Tapi malam ini Pak, malam ini ya lumayan jalan untuk naik sudah lancar ya. Saya boleh ngomong ini kemana ya Pak ya? Boleh nggak kita jalan lagi ke atas? Kita boleh kasih satu lagi. Ya saudara, jalan tanpa tongkat. Sebelumnya sudah, tapi ini saya izin rekam. Siapa yang menyebutkan Bapak? Kita boleh kasih tahu
Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ini tongkatnya saya bawa ke Malang, saudara. Dan hari ini Opa sudah jalan tanpa tongkat, saudara. Nggak terbang tapi jalan, saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Katakan sembuhkan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Yang percaya mujizat masih ada boleh lambaikan tangan, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Oh, saya percaya betul saudara. Apapun pergumulan saudara, kita masih punya Yesus. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Saya punya pengalaman ada suatu hari ada pasangan suami istri mau cerai saudara. Saya adalah pendeta yang akan berkata tidak kepada perceraian. Apapun kondisinya. Apapun, saya tetap percaya dia bisa pulihkan. Nah, surat cerai sudah dibuat, gugatan sudah jalan. Saya bilang kembali tetap. Dan saudara tahu, surat cerai dirobek. Hari ini bisa kembali, pulih. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Yesus, saudara. Kalau saudara ada masalah, datang ke Yesus. Jangan datang ke dukun. Datang ke Yesus. Jangan datang ke orang pintar. Hanya orang bodoh yang percaya itu orang pintar, saudara. Datang kepada Yesus. Saya tutup dengan video terakhir, saudara. Tadi pagi, mulai saudara, sebentar kita akan datang ke hadirat Tuhan. Mulai doa, percaya saudara, letakkan pada bagian yang sakit, saudara. Saya doa tadi pagi dan ada seorang anak muda. Sama, ngalamin ACL saudara. Dan apa yang terjadi kita lihat sama-sama. ACL Fanya yang disembuhkan. Boleh angkat tangan saudara, silakan. Oh ada satu, puji Tuhan. Boleh dibantu? PIC ada di belakang, lampu boleh dinyalakan saja. Kamera boleh sorot. Siapa namanya, apa yang dialami dan saksikan kepada jemaat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Pastor, nama saya Fanya. Ya, selamat pagi Fanya. Dan aduh, saya merinding banget sebenarnya. Ya. Boleh agak ke tengah, ya. Kamera nggak kelihatan dari situ. Halo, Yanes, dari depannya aja enggak apa-apa. Ya supaya tahan dulu ya, karena ini kan disaksikan seluruh dunia, biar seluruh dunia menyaksikan. Boleh dari depannya aja enggak apa-apa. Ya langsung, silakan. Fanya, Mungkin saya minta waktunya Bapak Ibu sebentar aja. Ya. Saya singkat cerita aja. Ya. Jadi tahun lalu saya tuh sempat jatuh dan lutut kiri saya tuh sakit kalau dibuat lari. Ya. Tapi karena emang saya jarang lari, saya ngerasa berapa bulan itu udah nggak kerasa lagi. Ya. Tapi berapa bulan ke belakang itu saya udah mulai lari lagi. Ya. Dan saya ngerasa lutut saya itu sakit lagi. Ya. Dan saya nggak tahu kenapa ini kebetulan banget tadi di LCD ditayangkan ada kesaksian dari saudara Eben. Dan kebetulan Eben itu satu camp Muay Thai dengan saya. Iya. Oh. Dan baru di minggu ini, hari Selasa kemarin, saya latihan dan saya ditanyain sama coach saya, Van kamu kenapa lututmu? Karena saya pakai support di lutut saya. Saya bilang sakit coach karena lari. Gitu. Terus kemudian kebetulan ada fisioterapi di sana, saya dicek, ada videonya juga. Lutut saya digerakkan gini, itu geser banget. Dan dia bilang, waduh mbak ini harus dioperasi. Ini ACL, total tear, dia bilang gitu. Terus saya tadi merinding banget lihat kesaksian Eben, dia juga sama ACL dan dia disembuhkan sama Tuhan. Dari tadi semenjak pastor bilang untuk tumpang tangan, saya terus pegang lutut saya. Dan sekarang saya tadi berangkat, lutut saya masih sakit dan saya sekarang percaya saya pulang, saya udah gak sakit lagi. Amin. Mungkin coba jalan ke depan, naik ke atas boleh? Rasakan, rasanya gimana? Lebih enak? Iya jauh. Jauh, naik lagi ke atas boleh? Coba tunjukkan ke jemaat, kakinya di syuting kakinya. Jadi lutut yang kiri ya. Iya. Coba naik ke atas ini boleh sama saya. Wow, coba. Tapi saya jangan dipukul ya, karena kan muatai ya. Rasanya gimana? Naik lagi? Saya aja Udah naik gak ke atas. sakit. Turun lagi? Coba sambil lompat. Udah better jauh banget. Wow. Gak sakit? Iya. Sambil duduk boleh, karena kan kalau kecil gini. Sambil berdiri lagi? Udah gak sakit? Udah gak. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Saya percaya itu sempurna kembali dan seperti sedia kala. Tuhan berkati Fanya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati, haleluya. Ada lagi Bapak Ibu, saya percaya ada. Dilihat Percaya saudara, di videonya tempat ini yang diteruskan. mustahil jadi mungkin saudara. Ada lagi, Videonya silakan ditampilkan saya lagi. percaya ada. Videonya tadi yang terakhir. Diulang lagi, Boleh angkat dicepatkan tangan ke saudara, terakhir. silakan. Oh,
dicepatkan terakhir. Karena di terakhirnya Fanya itu lari saudara, jadi kakinya kan sakit. Nah ini coba lihat ya, lanjutkan. Dan seperti sedia kala, Tuhan berkati Fanya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati, haleluya. Ada lagi Bapak Ibu, saya percaya ada. Percaya di tempat ini yang mustahil jadi mungkin saudara. Ada lagi silakan, saya percaya ada. Jadi mulai sekarang kalau sudah datang ke Yesto ya, sudah datang. Jangan diputus dulu multimedia. Dengan sakit langsung penyembahan aja letakkan. Jadi mulai sekarang kalau sudah datang ke gereja Yestoya, datang langsung letakkan pada bagian yang sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, saya percaya tempat ini hadirat Tuhan kuat. Maka saya katakan tadi pagi, saya juga katakan sama, di tempat ini gestarnya Tuhan Yesus. Kita nggak akan pernah saudara ngundang artis supaya gereja rame, supaya ini, enggak. Gestarnya Tuhan Yesus. Karena hadirat Tuhan kuat, maka yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah bisa dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.